Jahira Mbak Adro. Cocok lebay. 15. Aku temen ya. Bangkrut. Udah tak kasih 5 juta dalam bentuk tulisannya. Ji. Kan 15 tadi. Suruh ke ini siapa? Juga senang untuk beli apa? Uangnya ditabung apa dicelengi? Jangan dicelengi, ditabung. Kenapa milih ditabung daripada dicelengi? Karena ada bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Coba sana. Udah, pemuda Pancasila sama Banser satu mana? Umurnya beda. 45. Orang ini tua temen ya. Perutnya jangan besar-besar. Kayak Gus Miftah ini kan seksi. Karena cowok kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil. Pekerjaannya apa Pak? Serabutan, PNS, pegawai negara serabutan. Sudah, kalau ini Banser, karena pemuda Pancasila, kamu dulu kok dikekepri. Kamu sekarang membaca Pancasila. Nah, Banser apa Pancasila apa enggak? Itu pula banyak orang di sini. Pancasila akan dipimpin oleh Banser yang sangat tercemar. Upload. Banser. Pancasila. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, acara yang kita tunggu-tunggu, tausiah agama ngaji bareng bersama beliau Al-Mukarram Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman Gus Miftah, pimpinan Pondok Pesantren Ora Aji Sleman Yogyakarta. Kepada beliau tafadhol, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Pada Banser yang sebelah kiri duduk dan rekan-rekan masuk turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim, para ulama, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka tasakuran kepala desa Karangsari beserta Bapak Kepala Desa terpilih yang saya banggakan. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Karangsari, Kecamatan Puluh-Sari, Kabupaten Pemalang, Kota Seribu Lubang, yang saya cintai.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Di siang yang sangat baik ini, kita semuanya dihadirkan oleh Allah dalam satu majelis yang mulia. Maka saya meyakini orang yang hadir siang hari ini adalah orang-orang yang mulia. Bukti kemuliaan itu adalah bahwa terik dan panasnya siang hari ini tidak mengurangi cinta kita kepada majelis ini. Maka kita syukuri dengan kalimat alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah sekalian dan pemirsa BTV yang dimuliakan oleh Allah, saya berangkat dari Jogja karena baru menyelesaikan rangkaian milad Pondok Pesantren Ora Aji. Saya membuat acara hampir seminggu penuh dengan berbagai kegiatan. Puncaknya kemarin malam Sabtu, saya membuat orasi dan konser kebangsaan bersama para artis. Ada Denny Caknan, ada Wara Widowati, ada Bian Gindas, dengan bintang tamu Bapak Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto. Baru selesai ulang tahun pondok, saya bagi-bagi gratis tiket umroh 22 tiket. Yang menarik adalah salah satu orang yang kemudian saya umrohkan langsung tidak pakai undian. Ada mantan preman, mantan pencuri, mantan perampok. Dari mantan perampok, amin cangkemen. Dari Jawa Tengah, tepatnya dari Grobogan Purwodadi. Beliau 10 tahun ini pensiun jadi pencuri. Pekerjaannya merampok, mencuri, memukul, ngutil, nyopet. Dia datang ke pondok saya cerita bahwa kampungnya itu kampung maling. Rata-rata profesinya adalah perampok dan pencuri. Dia datang ke pondok saya untuk ngaturi saya pengajian di kampungnya. Alasannya apa? Para perampok ini mau berhenti mencuri kalau Gus Miftah mau datang ke kampungnya. Mereka mau sholat kalau Gus Miftah mau pengajian di kampungnya. Saya tanya, kamu jadi maling berapa tahun? Saya jadi maling 20 tahun. Tapi maling saya bagi dumdil. Maksudnya dumdil apa? Dumadil. Jadi kalau saya mencuri dapatnya 10, yang 5 saya sumbangkan ke panti asuhan. Saya tanya, berapa besar yang paling banyak yang kamu peroleh? Saya pernah merampok dapat 300 juta. Bagaimana kamu bagi? Saya bagi 100 juta untuk saya, 100 juta untuk anak yatim piatu, 100 juta untuk masjid. Saya tanya dia, sampean pengennya apa sekarang setelah bertaubat? Saya pengen umroh, saya pengen ziarah Makkah Madinah. Saya bilang, kalau kamu umroh mau nggak bertobat sepenuhnya? Kalau saya bisa umroh, saya akan bertobat sepenuhnya. Saya bilang, kamu berangkat umroh, saya yang bayari, saya yang mengumrohkan. Bapak Ibu tahu, ketika saya bilang kamu saya umrohkan, preman badannya besar, tinggi, legam, nangis. Dan dia cerita, seumur hidup baru itu dia menangis. Maka disitulah kemudian saya punya keyakinan, orang baik itu punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Orang baik punya masa lalu, orang jelek punya masa. Maka itulah yang membedakan kenapa Nabi yang diperingati maulidnya, sementara para kiai dan wali yang diperingati adalah haulnya. Jawabannya sederhana Bapak Ibu, kenapa Nabi yang diperingati maulidnya? Karena Nabi dari lahir sampai meninggal pasti baik. Kenapa kiai yang ketika mati, mohon maaf, yang diperingati haulnya atau hari kematiannya? Karena banyak kiai dan wali yang awalnya tidak baik tapi kematiannya menjadi baik. Contoh yang sering kita lihat, Kanjeng Sunan Kalijogo juga berangkat sebagai seorang pencuri. Kita juga bisa melihat Umar bin Khattab
yang di awalnya dia pengen membunuh Kanjeng Nabi, tapi hari ini jasadnya terbujur di samping makamnya Kanjeng Nabi. Dulu yang dianggap orang hina, hari ini jenazahnya mulia karena berjejer dengan Kanjeng Nabi. Itulah alasan kenapa kita tidak boleh patah semangat, tidak boleh putus asa. Kalau ibu-ibu punya suami, suaminya nggak pernah sholat, suaminya ahli maksiat, banyak dosa, yang perlu Anda lakukan cuma satu. Jangan kamu nasihati, tapi kamu doakan. Kenapa? Suami itu pasti tersinggung kalau dinasihati oleh seorang istri. Karena sejelek-jeleknya suami merasa dirinya adalah imam. Makanya imam salah itu boleh dikritik, tapi dengan cara yang bagus. Makanya imam itu puasa, apapun yang dilakukan diikuti oleh makmum, tapi ingat imam juga bisa salah. Makanya saya bilang bulan Ramadan kemarin Indonesia 5 menit yang mimpin bukan Pak Jokowi tapi Gus Miftah. Kenapa? Karena Gus Miftah jadi imam sholat duhurnya Pak Jokowi. Forum silaturahim ketua umum partai politik bersama presiden, Gus Miftah diminta imam sholat duhur dan memberikan tausiah. Saya mau sholat, tengok ke belakang. Saya bilang luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Pak Jokowi jawab, enggih Gus, bagus. Saya takbir, Pak Jokowi ikutan takbir. Saya rukuk, Pak Jokowi melu maning. Saya sujud melu maning. Saya salam, dia ikut lagi. Rampung sholat saya bilang, cie melu inyong cie. Pak Jokowi jawab, cuaks. Maka disitulah kemudian saya diingatkan dengan satu ayat dalam Al-Quran. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah wahai para hambaku yang melampaui batas. Coba Anda lihat begitu hebatnya kalimatnya Allah. Kepada para pendosa Allah tidak mengatakan wahai engkau yang banyak dosa. Kepada ahli maksiat dia tidak mengatakan wahai engkau ahli maksiat. Kepada orang yang banyak salah Allah tidak mengatakan wahai engkau yang punya salah. Tetapi Allah mengatakan apa? Hai hambaku yang melampaui batas. Kalimat ya ibadi, hai hambaku, Allah pengen menunjukkan kedekatannya dengan para pendosa. Maka kalau kita sayang dengan seseorang itu biasanya kalimatnya ku. Hei anakku, hei istriku, hai saudaraku. Ibu, kalau manggil suaminya biasanya apa? Yang cangkemmu, sok-sokan, kakinya belang-belang saya. Kalau bapak-bapak panggil suaminya, panggil istrinya apa pak? Mama. Mama tuh gak meletek-meletek. Apa pantes? Mama menyangen di tandur papa. Mama tandur. Papa kemana? Ini baterainya tolong. Ketika seorang ingin menampakkan kedekatannya, dia akan mengatakan, hei saudaraku, hei anakku, hei istriku, hei suamiku, hei kakakku. Allah pengen menampakkan kedekatannya dengan para pendosa dengan mengatakan, hai hambaku yang melampaui batas. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Maka Anda bisa melihat kadang-kadang awalnya jelek, preman, tukang mabuk, ahli maksiat, tahu-tahu dia jadi orang baik, terpilih jadi kepala desa. Banyak. Saya nggak tahu kalau kepala desa sini seperti apa. Itu yang saya ceritakan jelek kemudian jadi kepala desa, itu kepala desa sana. Kalau desa sini insya Allah lebih parah. Padahal demi Allah, demi Rasulullah tadi nggak ada satu panitia pun yang bilang kepada saya siapa kepala desanya. Asisten dan santri saya juga tidak tahu. Tapi kok saya tadi naik panggung, sebenarnya yang mau saya bahas hal yang lain. Tapi begitu melihat penampilan kepala desa,
Otak saya langsung berubah. Maka Bapak yang saya muliakan, kita tidak bisa menghina masa lalu seseorang. Maka kalau Anda datang ke pondok saya, di makam itu tak kasih perbatasan antara pondok dengan makam, itu ada tembok. Di situ saya nulis kalimat apa? Jalmo tan keno kiniro. Itu terjemahan dari kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau fatayat muslimat nahdiyin itu nggak boleh asing dari ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini biasanya dijadikan wirid setelah sholat. Ya, pagi-pagi biasanya nuntun ini. Ini kan saya lihat ini fatayat banyak, muslimat banyak. Saya membedakan fatayat sama muslimat nggak perlu lihat seragamnya, cukup dari baunya. Fatayat parfum, muslimat balsem, maksimal fresh care. PPO yang anu wis tua, kacamata ireng, melu-melu inyong, ya pantes, malah kayak tukang pijet. Jalmatan kena giniro. Kalau kemudian Allah itu sudah menunjukkan kuasanya, baik kepada orang kecil bisa menjadi orang besar, maupun kepada para pendosa bisa menjadi walinya Allah. Makanya banyak Pak wali-wali Allah itu awalnya tidak mulus. Contoh yang sering saya dengar, Kila Wakola katanya Mbah Hamid Kajoran Magelang. Dulu awalnya juga kurang baik, tetapi beliau diangkat menjadi walinya Allah. Dan masih banyak cerita lagi. Kesimpulannya apa? Teman-temanku yang muda-muda ini seperti Banser, pemuda Pancasila. Salah satu yang membuat keren di Pemalang itu, saya mohon maaf satu hal. Di mana-mana saya pengajian di Kabupaten Pemalang, yang berkesan bagi saya selain jalan berlobang, itulah bedanya Jakarta dengan Pemalang. Pemalang banyak jalan berlobang, kalau Jakarta banyak lobang berjalan. Saya mau tanya, jalan kita rusak itu yang rusak mobil mewah atau mobil truk? Mobil truk, dump truk, atau mobil mewah? Ternyata yang merusak jalan itu bukan mobil truk tapi mobil mewah. Kok bisa Gus? Iya, karena uang negara yang seharusnya diperuntukkan untuk membangun jalan malah dikorupsi oleh pejabat untuk beli mobil mewah. Itulah alasan kenapa bupatimu diuntal KPK. Makanya kalau lurahnya mantan maling, mantan preman, malah biasanya selamat. Itu Pak Lurah. Lurah arane siapa? Purwo Sasmito. Jeneng apik temen ya. Orang yang punya masa lalu itu dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa menjadi yang baik. Makanya Pak Lurah, kenapa saya selalu bilang, kenapa kaca mobil bagian depan itu pasti lebih besar dibandingkan kaca spion? Betul? Kaca mobil bagian depan itu jauh lebih besar dibandingkan kaca spion. Kenapa? Karena masa depan kita jauh lebih besar dibandingkan masa lalu kita. Betul? Adanya spion hanya untuk melihat masa lalu supaya bisa menjadi pelajaran, tetapi mata ini harus menatap ke depan. Maka Pak Lurah Sasmito sampai ingat-ingat, berprinsiplah seperti kereta api, berjalanlah di atas relnya dengan baik, jangan pernah berhenti sebelum sampai tujuan. Ada yang ngeyel, tabrak. Mantan preman dilawan. Karena aku kayak ini preman, ya kayak ini lonte, ya teman. Tadi yang kedua yang saya bangga dari Pemalang itu apa? Yang saya ingat selain jalan berlubang, di mana-mana pengajian, Banser dan pemuda Pancasila jadi satu.
Saya nggak tahu kalian tuh ngaji seneng sama kiai apa pencitraan. Kalau ini jelas para pecinta pengajian, amin Allahumma. Duduk di bawah tanpa tikar, subhanallah. Yang tidak pakai tikar saya doakan pulang pengajian mudah-mudahan little body. Si gatel kelebon wedi. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kita nggak boleh putus asa. Ternyata putus asa itu dibenci banget sama Allah. Makanya kenapa orang bunuh diri itu dosanya besar, karena dianggap berputus asa. Maka Allah katakan wala tayasu mir rauhillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Orang putus asa itu dalam Al-Quran disebut tayasu. Berarti orang yang putus asa jangan-jangan kebanyakan nguntal tai asu. Bu, nggak boleh putus asa. Hidup semakin berat, Gus. Beras mahal, apa-apa mahal. Betul? Saya bilang, saya ketemu dengan kawan saya India. Dia bangga, India punya keajaiban dunia, Gus. Namanya apa? Punya satu keajaiban dunia namanya Taj Mahal. Saya bilang, orang India kamu jangan belagu. Baru punya satu yang mahal kamu bergaya. Di Indonesia apa-apa mahal, saya nggak bergaya. Beras mahal, sembako mahal. Yang turun cuma satu. Kilo ngabur barang. Apa Bu? Allah ada cangkemnya. Kita nggak boleh berputus asa. Allah begitu membenci orang yang putus asa. Makanya apa? Bagi orang yang banyak dosa, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Dilanjutkan ayatnya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Amin. Amin. Maka hari ini yang hadir semua yang punya dosa, saya doakan mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Semua yang susah disenangkan. Amin. Yang sedih dibahagiakan. Amin. Yang bermasalah dicarikan solusinya. Amin. Dan yang berhajat mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin. Yang janda Allah jodohkan. Amin. Dengan siapa? Pemuda Pancasila. Nggak apa-apa. Kalau kamu nikah dengan janda, nggak ada malam pertama, adanya malam terusan. Saya itu baca satu riwayat begini loh. Jadi enaknya orang Islam itu ya. Enaknya begini. Dikatakan ad-dunya darul amal la jaza wal akhiratu darul jaza la amal. Dunia itu ladangnya amal, nggak ada pahala. Sementara akhirat itu ladangnya pahala, nggak ada amal. Maksudnya apa? Balasan itu besok di akhirat. Dunia itu ladangnya amal. Kewajiban kita sekarang beramal sebaik-baiknya. Lah ngomong soal amal itu keren. Orang Islam itu kalau niat berbuat baik, baru niat saja sudah berpahala. Tetapi kalau berbuat dosa, sampai dia berbuat dosa sekalipun, masih dikasih kesempatan untuk bertobat. Orang yang niat baik, contoh, seminggu yang lalu Anda dengar woro-woro. Woro-woro besok hari Minggu tanggal 10 pengajian bersama Kiai Ganteng. Kok senyumnya nggak asik? Iya. Kayaknya lebih ganteng aku dibandingkan Sasmito. Uangnya juga banyak aku. Tapi kan hari ini yang ngasih uang aku Sasmito. Tapi
Tapi ya itu murah ditawar. Ini pulang pengajian saya terancam, muka saya hitam sebelah. Apa Bu? Tapi nggak akan, wajah saya nggak akan hitam, kan aku brand ambasadornya MS dulu. Promo apa ya? Daripada kamu alisnya kayak galeng. Dari tadi ibu-ibu yang pakai payung itu Mas, itu bukan karena takut panas, tapi takut bedaknya luntur. Bedak FIFA nomor 4. Menjijikkan. Regane pira? Orangnya kayak konten gendeng. Kayak wajahnya glowing. Kakinya belang-belang. Ya ini kelihatan dulu depan sendiri, kakinya dipanjangkan ya Allah. Kaki kamu jelek. Aku lihatnya zizi. Begitu. Seminggu tuh bilang bisa pengajaran ini ya apa ya? Ibu lempet gini. Ibu kena penyakit asam urat. Ada yang penyakit asam urat? Saya kasih obat. Nanti pulang cari gula batu. Gulanya dikasihkan asamnya, batunya untuk mukul uratnya. Insya Allah remuk. Kalau saya itu jarang sakit Pak, dan saya jarang minum obat, minum vitamin. Kayak ditanya, Gus Miftah sehari bisa pengajian 4 kali, bahkan dalam keadaan puasa. Kayak sehari ini pas saya puasa, makanya kenapa nggak ada subuhan? Iya karena saya puasa. Karena saya puasa. Itu ya, saya sering konsumsi madu. Madu itu bagus. Madu sama air panas itu bagus untuk orang masuk angin. Madu sama lemon itu bagus untuk orang yang kena penyakit tenggorokan. Madu plus istri perang dunia ketiga. Kalau Pak Lurah pengen tanya sama saya madu asli apa palsu, tanyakan kepada saya. Madu taruh di atas meja dirubung semut, palsu, berarti mengandung gula. Madu taruh botol, dikocak-kocak dia goyang, palsu, berarti mengandung air. Madu dibawa pulang, istri marah, asli. Gak percaya? Ayo dicoba. Iya, selawatan dulu yuk, selawatan supaya nggak panas. Ya Allah, kita pakai elekem. Aku kayak ngene mesin. Ambune pesing. Jangan-jangan tapi Ibu Lurah. Bu Lurah sing ngendi wonge? Oh ini Bu Lurah. Kok kabeh ngaco iki lho? Tanya Bu Lurah kok semuanya begini? Kok Pak Lurah istrinya banyak? Ya Allah kayak tua ya lucu maning. Wis tua jilbabe pink lah. Menjijikkan. Kenapa Bu? Gus Miftah disuruh berdiri. Ibu-ibu lebih senang Gus Miftah duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Mana-mana suka yang berdiri. Ya selawatan dulu aja yuk, biar nggak panas. Ada aturannya nggak ini? Aturannya dibayar belum? Miskin. Wah, nanti tak sangoni ya. Sampai aja kamu nabu yang bagus, nanti aturan tak sangoni. Ya sudah. Kan kiainya Prabowo. Kan uangku banyak. Mohon maaf ya anak Adro ya, kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Minta lagu apa? Hah? Janda pirang. Aku takut. Jalan goyang.
Masa pengajian jalan goyang. Mangku Burel itu masa lalunya Sasmito. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Amin. Salatullah Salamullah ala Bapak NU Ibu Muslimat. Sana nggak ada suaranya. Tadi teriak-teriak. Sekarang nggak ada. Yang teriaknya kencang saya doakan suaminya setia. Yang tidak teriak suaminya nikah lagi. Kalau orang Singosari, Anda pilih mana Bu? Suaminya nikah lagi apa suaminya setruk? Nikah lagi. Kan saya hanya suruh milih. Pilih suaminya nikah lagi apa suaminya setruk? Nikah lagi. Orang milih. Nikah lagi. Kalau gara-gara nggak nikah lagi, nggak diizinkan, kemudian suaminya setruk, pilih mana? Nikah lagi aja. Kalau nikah lagi kamu masih kebagian. Kalau suamimu setruk orang bisa apa-apa. Kan orang setruk nggak bisa ngaceng. Bapak NU Ibu Muslimat, Kakang Ansor Adevataya, tahlilane saben malam, mulai tahlilan pada gawa rahmat goblok. Berkat berkat apa rahmat? Ulangi. Tahlilane saben malam, mulai tahlilan pada gawa Salatullah salamullah ala
Gus Miftah, Lurah Sasmita, lumayan kakak, lumayan kakak. Sombong, sombong. Ada gajah atus ning beli, najan gagah manuke. Ora dibayar, ora apa-apa, kan aku wis sugih. Kan aku kesini nggak minta bayar, tapi karena cintaku padamu. Nggak dibayar ya lapor polisi. Gelaning sawah atus ning kali, kayu nangka digawe lemari, digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji, oke randa sing jaluk di. Tapi Gus Miftah ora sedih. Sing wani sapa? Sasmita. Mulai sibuk dan aku. Ada anak aku tak kasih uang sini. Yang wajahnya paling jelek. Ya, begini ya. Mikyok. Ini siapa? Syukron Hasani. Syukron Hasani. Syukron Hasani. Kok mukanya udah dimambu ya? Syukron Hasani, abangnya mambu. Makan roti minumnya susu. Syukron Hasani, abangnya mambu. Beli roti dapat semangka, Syukron Hasani istrinya janda. Cahira Mbak Adro. Cocok lebay. 15. Aku temen ya. Bangkrut. Udah tak kasih 5 juta dalam bentuk tulisan ya. Jadi kan 15 tadi. Suruh ke dia ini siapa? Kita sana untuk beli apa? Uangnya ditabung apa dicelengi? Jangan dicelengi, ditabung. Kenapa milih ditabung daripada dicelengi? Karena ada bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Coba sana. Udah, pemuda Pancasila sama Banser satu mana? Siapa? Ngacung-ngacung. Siapa yang nyuruh? Mana? Mana? Riki Bos. Mas Andri yang milih, Mas Andri yang milih. Mana orangnya? Yang mana? Yang mana? Dulu. Ngaco ngom. Yang pakai tapi mana? Kamu ya, pakai tapi sini. Baterai yang mana? Ini. Naik sini. Tak suruh gelut di sini, menang siapa? Alah, saya bala nanti dulu. Oh, ditanya. Pinjamiknya Pak, pinjamiknya. Saya mau ngetes. Banser dulu, banser dulu. Banser jenenge siapa?
Muhammad Akrom. Harusnya tulisan kamu nggak pakai H, AKROM. Itu kan pakai kaf, Akrom, artinya yang mulia. Kalau Akrom itu apa? Jadi Banjar berapa tahun Akrom? 10 tahun. Ada sana berkelihatan TV-nya tuh. Ini TV-nya Gus Miftah. Supaya nanti wajah kamu masuk acara penangkapan polisi. Umurnya beda 45. Orang itu temen ya. Perutnya jangan besar-besar. Kayak Gus Miftah ini kan seksi. Karena cowok kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil. Pekerjaannya Akrom apa? Serabutan, PNS, pegawai negara serabutan. Sudah, kalau ini Banser karena pemuda Pancasila, kamu dulu kok diketepin. Kamu sekarang membaca Pancasila. Nah, Banser apa Pancasila apa enggak? Itu tuh banyak orang di sini. Pancasila akan dipimpin oleh Banser yang sangat tercemar. Akrom. Banser. Pancasila. Wongnya gede soalnya tinggi. Temen ya. Tegas. Banter yang gagah. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Pelan-pelan. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya tadi nyuruh tegas, bukan nyuruh bentak-bentak. Bentak-bentak itu udah bagus, Akrom. Sekarang pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila ini kayak empret. Tadi apa tuh? Namanya siapa? Riswanto. Siapa? Riswanto. Riswanto. Kalau riswah itu artinya suap ya, hati-hati ya kamu ya. Coba lihat cincin kamu kayak apa? Batu nisan. Kamu udah berapa lama jadi pemuda Pancasila? 3 tahun, Pak. Oh, baru 3 tahun. Kenapa ikut pemuda Pancasila? Saya selalu di jalan hidupnya. Mobil travel. Hubungannya apa? Saya di jalan ada semangatnya. Oh, tak pikir minta perlindungan pemuda Pancasila. Kamu pengusaha travel? Ya, Pengusahanya kamu? bukan travel tarik. Tarik apa? Oh, sopir, ngomong baik sopir. Pengusaha travel. Mobil. Udah, pemuda Pancasila harus paham tentang kebangsaan. Saya mau tanya sama kamu, sebutkan 3 nama menteri kabinet Pak Jokowi. Satu. Menteri Pertahanan Haji Prabowo Subianto. 2. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Menteri yang ketiga, Menteri Erick Thohir. Menteri apa itu? Menteri BUMN. Ya. Dari BUMN. 3 menteri itu idolamu siapa? Ya Prabowo dong. Ya. Prabowo. Oh, berarti kan cari inyong. Udah, saya nitip Banser 1 juta, pemuda Pancasila 1 juta. Inyong pengajian sama pipirara jelas. Hah? Lurai murah ditawar. Ada temen ya? Ya Allah, bangkrut inyong ya Allah. Gak apa-apa biasa. Oke. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu berapa? Kamu nanti dulu. Dulu salam. Ini aku cowok apa? 3, 4, 5, 6,
7, 8, pakai temen ya, 9, 10, ya pemuda Pancasila. Untuk kamu tak kasih 50. Kamu siapa namanya Riswanto, kancane Prabowo ya 100 ya. Untuk pemuda Pancasila sama Banser ya, semua saudara sampai akhir hayat. Sama-sama membangun bangsa, oke? Udah sana minggat. Selamat. Baik. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Murai bae sangun ora jelas. Toh sasi tok. Lanjut ngaji ya. Insyaallah kita ngaji sampai jam 7:30 malam. Dengan cara nonton YouTube masing-masing. Tadi Pak Hasno bilang, Gus ngaji nggak usah lama-lama, di sini nggak suka lama katanya. Dia bilang begitu. Cangkeme ngarang dewek. Nah ibu rahimakumullah, kenapa kita tidak boleh berputus asa? Soalnya tadi itu orang Islam itu baru niat saja berbuat baik itu sudah pahala. Makanya dikatakan innamal a'malu binniyat. Seminggu lagi ada pengajian, saya mau datang. Baru niat sudah berpahala. Atau di sini ada niat nanti malam aku pengen ngeloni bojone Inyong. Baru niat saja berpahala. Umpama nggak jadi ngeloni, nggak dosa. Tetap tadi niatnya sudah pahala. Kayak ngapa ya dong ngadeg ya? Orang katon. Pengajian kakek peraturan. Serah urunan. Ngatur-ngatur kiai. Kamu pengen lihat celanaku kan? Apa bu? Ini udah berdiri goblok. Orang puasa diatur-atur. Saya mau. Kamu enggak? Ini enggak. Persoalan. Persoalan kan yang ini kan pas. Apa ini kan nggak apa-apa. Cewek itu kalau imamnya salah tepuk tangan apa tepuk paha? Tepuk tangan. Boleh tepuk tangan, boleh tepuk paha. Boleh. Tepuk tangannya begini apa begini? Begini. Kalau begini namanya tepuk pramuka. Jadi kalau imamnya salah pok boleh atau begini. Persoalannya adalah kita itu kadang-kadang Bapak Ibu kalau diundang pengajian orang mesti mangkat, kakean, sambat. Tapi kalau tetangganya nanggap jaranan kepang, Cocok. di sini ada Pak Lurah. Jenengnya apa? Eble. Eble. Eblek. Kalau ada pengajian nggak mesti berangkat kebanyakan sambat. Tetapi kalau tetangganya nanggap ebek, Makan kabar. Bajunya banter. nggak diundang mangkat. Padahal ebek atau jalan kepang itu ngundang demit. Kok yang datang orang Karangsari? Berarti orang Karangsari kaya demit. Berarti Sasmi Tolurai demit. Ya nonton ebek ya apa-apa, tapi jangan mengalahkan pengajian. Betul bu? Kalau nonton ebek, uang sakunya banyak. Begitu pengajian, pelit temen. Ngapa maning ya? Ibu-ibu yang di sini duduk nutup yang di belakang itu. Kamu maju sini aja. Itu nutup itu. Makanya caranya baik. Sok cantik lu ah. Kamu harus tahu, mereka datang pengen lihat wajahku, tapi pengen deleng raimu. Dunia darul amal, dunia itu ladangnya amal. Maka kewajiban kita di dunia itu beramal. Gus,
Orang masuk surga itu kan bukan karena amalnya yang banyak, tapi karena rahmatnya Allah. Kenapa kita tidak boleh berhenti beramal? Iya, orang masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena rahmat. Tapi kenapa kok kita beramal banyak? Jawabannya adalah karena dari sekian banyak amal kita nggak pernah tahu amal mana yang mendatangkan rahmatnya Allah. Kita nggak pernah tahu, Pak. Ibu melayani suami, ibu melayani anak, ibu pengajian. Kita tidak pernah tahu amal mana yang mendatangkan rahmatnya Allah. Contoh kayak Gus Miftah, tiap hari ngaji, sehari 4 kali, 3 kali, bahkan 5 kali. Nggak hanya di Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan sampai luar negeri. Kenapa saya nggak boleh berhenti? Karena saya nggak pernah tahu dari semua panggung pengajian yang saya datangi, mana yang mendatangkan rahmatnya Allah. Mudah-mudahan salah satu yang mendatangkan rahmatnya Allah adalah pengajian di Karangsari hari ini. Amin Allahumma. Karena saya melihat ini wajah-wajah yang penuh dengan kebahagiaan. Amin. Maka saya lihat di sana ada malaikat, malaikat penurunkan rahmat. Amin. Di sana ada malaikat pembagi rezeki. Amin. Di sini ada malaikat Israel. Amin. Karena kalau orang itu ngaji, kan Allah katakan dalam Al-Quran, tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikatnya Allah diutus untuk mendatangi tempat-tempat pengajian. Mudah-mudahan termasuk pengajian sore hari ini. Amin. Loh, kalau malaikat rahmat datang, lurahmu Sasmito syukuran, insya Allah jadi lurah yang benar. Amin. Ini gini yuk, kita ingatkan Pak Lurah Sasmito. Ini pesan dari warga untuk Lurah Sasmito. Tolong semuanya teriak, Sasmito mendengarkan. Hei Lurah Sasmito, ojo neko-neko, ojo leno, ojo nakal, kabeh kuwi ngunduh waing pakarti, becek ketitik, Allah ketara, laku utama ngontongake wong liya. Hei Lurah Sasmito, kapan kowe dadi wong apik? Lah kapan? Lebih baik mengaku jelek apa mengaku baik? Jelek. Lebih baik mengaku banyak dosa atau mengaku banyak amal? Banyak dosa. Lebih baik mengaku edan apa mengaku waras? Mengaku edan. Kalau Miftah rada edan, ora apa-apa, daripada Sasmito rada waras deh. Kalau rada edan berarti waras, rada waras berarti edan. Kalau orang Karangsari kadang-kadang beras, kadang-kadang ketan, kadang-kadang waras, kadang-kadang edan. Itu kok yang narik amal tua banget, yang gak ada yang muda. Suka nih terus, Gus. Oh, orang minta kami tak infak. Oh, sama orang minta. Minta. Aku pikir panitia infak. Ya Sinta kasih sini. Kasih. Saya pengajian di mana-mana baru ini ada peminta di tempat pengajian ya. Kan biasanya udah infak kok. Jadi saya husnudon, jangan-jangan kota infak. Ini pengajian, ini jangan-jangan orangnya Pak Sasmito ini. Untuk mengembalikan modal. Pak Sasmito jadi lurah tahun keberapa ini? Oh baru kemarin. Lurahnya seneng sekarang, punya harapan 9 tahun menjabat. Kenapa lurah minta jabatan 9 tahun? Karena modalnya durung balik. Ini siapa ya? Ya, Mbak, nanti tak kasih uang, nggak usah muter lagi ya. Gonjalnya langsung pas aja.
Berobos bae bisa. Nah. Angkom ora nyumbang cerewet boy. Nyuwun sedekah kangge tumbas obat. Sakitnya apa? Ini encok cangkem encok ini. Masih sakit napa? Kok tumbas obat? Komplikasi apa? Panu sama kurap? Apa? Diabetes sama apa? Darah tinggi. Yang sakit siapa? Jenengan? Diabetes? Aku tahu. Kamu kencing manis ya. Kalau lihat yang manis pengen kencing ya. Pater gane pira? Sing pira berapa? Kali doso. Berarti 50 cukup. Yang mahal berapa? Yang mahal berapa? Juta. Jangan menang. Oh seket, gempong. Mungkin pulau sumbang 500.000 langsung kundur nggih. Saya mau nih, saya mau. Tumbas apa? Tumbas apa? Kan obatnya 50.000. Terus diwenehi ngenyang lah. Karang sari. Ayo nek dasinyo. Kowe njaluk palu ra kena BLT. Bantuan langsung tewas. Diwenehi ngenyang. Iki jenenge siapa? Fokus kelek aja. Ya? Siapa? Oh, ngomong Samsudin tak ajar ya. Udah. Untuk beli beras sama obat 500 sama 100. Kurang. Manusia gak ada syukurnya. Primen ya orang gini ya. Ji, loro, 3, 4, 5, 6, 7, 50. No, wes. 750. Langsung pulang ya, ada jalan-jalan lagi. Sumbangan mau kadang sehari dong ya. Nah sana, langsung pulang pun, betul sama teman-teman malah nggih. Ana se, jaga waktu wae. Nuwun. Anu le, rasa muter-muter pernah le mesake. Langsung medal. Oh, jaluk gendong Riswanto. Iya. Kayak ini janda loh ini. Tapi kalau Riswanto nikah sama Mbak Hini, Riswanto pasti mati duluan. Kalau Riswanto bisa keracunan susu kadaluarsa. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa biladi rasulillah.
banyak kodok, Gus minta ngaji malah dirampok. Beli kodok dimakan nongko, sing rampok wargane Sasmito. 5 juta tipis temen. Iya. Biasa Bubar Riki. sawer Sabar Riki. terus pengajian rawurunan jaluk sawer. Nah, doakan dulu Gus Miftah jadi presiden. Amin. Saya dikasih julukan sama teman-teman gereja, Presiden Toleransi Indonesia. Karena Gus Miftah dianggap orang yang sangat toleran. Toleransi. Orang toleran itu harus akur, rukun, nggak boleh bermusuh-musuhan, apapun perbedaannya, betul? Beda partai politik nggak apa-apa, beda caleg nggak apa-apa, beda calon bupati nggak apa-apa, beda pilihan presiden ora apa-apa. Pemilu 5 tahun sekali, kita seduluran selawase, betul? Ya, saya itu calon presiden semuanya kenal. Pak Ganjar saya kenal, Mas Anies saya kenal, Pak Prabowo kenal banget. Kenapa kok akhirnya saya malah milih Pak Prabowo? Karena yang mau main ke pondok saya hanya Pak Prabowo. Yang lain nggak mau datang, goblok dewe. Saya semuanya tak terima, orang PKI aja tak terima. PKI datang langsung tak pukul. Saya beda agama aja biasa. Saya kemarin konser Pak Lurah, itu lapangannya di depan gereja, panitia konser teman-teman Nasrani, asik. Saya konser di hadapan gereja yang ada Yesusnya, nggak apa-apa. Malah orang gereja bilang, wah Gus Miftah kayak Yesus, karena rambutnya gondrong. Biasa-biasa baik. Nah, kenapa adunya Darul Amal? Itulah alasan Pak Lurah harus niat membuat program sebaik-baiknya untuk warga Karangsari. Tapi ingat, bukan janji, niat. Niat itu apa? Niat untuk memperbaiki desa Karangsari, niat menjadi pelayan yang baik untuk warga masyarakatnya. Setuju? Kayak polisi, ada polisi di sini. Oh, kayak polisi. Polisi itu apa tugasnya coba? Melayani, mengayomi, melindungi. Lurah juga sama, ya melayani, mengayomi, bahkan kalau bisa menggayemi. Artinya menggayemi itu apa? Ya kalau ada BLT ya dibagi sesuai dengan peruntukannya, betul? Oh, BLT untuk orang miskin, ya semua yang miskin dikasih. Tapi persoalannya di Karangsari ini lucu, BLT untuk orang miskin yang punya mobil ngakunya miskin. Betul? Wedusnya banyak ngakunya miskin. Gelangnya renteng-renteng ngakunya miskin. Begitu nggak dikasih sakit hati, yang disalahkan Sasmito. Saya nggak dapat BLT karena BLT-nya sama Sasmito dibagi keluarganya dendek. Ada yang curiga seperti itu? Itu betul, betul-betul salah. Masa ke Sasmito? Niatnya apa? Menjadi pelayan. Kiai itu pelayan umat, lurah pelayan masyarakat. Yang namanya melindungi itu apa? Ya yusron, dibuat mudah, jangan dibuat susah. Birokrasi kelurahan Pak Sasmito digawe sing gampang-gampang baik. Semua orang bisa ketemu Pak Lurahnya, betul? Jangan kalau kampanye ngemis-ngemis setor raining rakyat, kalau jadi susah dicari rakyat, betul? Caleg juga begitu, kalau mau nyalon mendadak NU.
Orang tahu ngaji moro-moro ngaji, betul? Makanya hati-hati hari gini kalau ada orang mendadak suka tersenyum, jangan-jangan caleg. Betul? Kalau mendadak baik, jangan-jangan caleg. Mendadak pakai baju mendadak pakai baju NU, jangan-jangan caleg. Pelayan. Maka kenapa Pak Lurah, Raja Arab itu King Salman menasbihkan diri sebagai Khadimul Haramain Asyarifain, menjadi pelayan dua tanah suci? Karena hakikatnya jabatan itu harus melayani. Setuju? DPR itu wakil rakyat. Berarti apa? Ya tugasnya harus melayani rakyat. Makanya DPR sekarang itu keren. Rakyatnya pengen kaya, diwakili sama DPR. Rakyatnya pengen punya mobil mewah, diwakili DPR. Pengen jalan-jalan ke luar negeri, diwakili DPR. Nyemplung neraka, diwakili. Ada DPR di sini? Bisa apa ya DPR? Halo Pak DPR. Oh, ibu-ibu juga DPR. Mana DPR-nya? DPR. Pantesan gelangnya baru. Bu DPR alise ya Allah kayak buruk kela jengking ini. Kalau pengajian ya jangan mau pemilu tok Bu, selamanya, betul? Tapi kalau fatayat insya Allah istiqomah, amin. Perempuan kok jadi DPR, nggak punya jabatan saja menakutkan, apalagi punya jabatan. Pasti suaminya kelepek-kelepek. Mati. Bojone sing endi? Oh iki bojone. Ora bakal wani. Wong wadon ki bendina dijatahe wani karo sing lanang. Apa maling di pendapatan dewek. Itu orang Jogja. Ada Pemalang insya Allah. Ada guys. Yang penting niatnya apa? Sebagai khadim. Itu pahala Pak Lurah. Anda mendapatkan banyak pahala, tidak harus dakwah kayak Gus Miftah. Saya sering mengatakan apa? Dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Lurah dakwah dengan jabatannya sebagai lurah. Banser dakwahnya dengan pelayanannya kepada ulama dan kiai. Pesan aku satu nih, aku kemarin pengajian di Jawa Timur, mumet aku. Turun dari mobil, jamaahnya lapangan banyak. Yang diamankan bukan jamaahnya, malah kiainya. Kiainya turun dari mobil, cengkih gurunya kayak kiai. Rene terus amankan, goblok temen ya. Kayak aku tersangka. Malah dicengkih, ini Gus Rene. Sing diamankan jamaah, orang ini kayak gini. Berarti gini, Gus amankan di Sumbaran. Kadang-kadang tangan kanan dipegang, tangan kiri dipegang. Kayak gelandang tahanan. Kan aku bukan copet. Kadang-kadang jamaah juga begitu, ada kiai datang, salaman ditebuarek, dicubit. Makanya tangan saya ini banyak terluka, Pak. Tidak hanya hatiku yang terluka, tapi juga tanganku. Mau naik panggung ada janda pegang nyuk begini, mau balas janda. Kakinya juga remuk, injak-injak seperti ini banser. Semuanya melayani. Dakwah bukan profesi. Lah Pak Lurah ini mohon maaf, walaupun dia bukan dai, dia berdakwah dengan jabatannya. Contoh Pak Lurah, walaupun masa lalu kamu seperti apa, begitu rapat di kelurahan kok dengar adzan duhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Lurah langsung bilang rapat di Sekoles semuanya sholat. Kira-kira perangkatnya sholat apa enggak? Keren banget. Jangan sebaliknya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sasmito malah bilang adzan maning. Tapi begitu adzan, Sasmito bilang para kaur, perangkat semuanya berhenti, kita sholat. Sasmito yang ngimami.
Lurah Karangsari terbaik sepanjang sejarah. Ora apa-apa, minimal Sasmito ngimami sholat duhur sama ngasar, kan nggak ada bacaannya. Allahu Akbar. Kelihatan Sasmito baca mau modok. Allahu Akbar. Aman dok, aman. Kalau tak harus ngimami toh, yang dibaca dua saja, kulhu sama inna. Enak toh. Maghrib Allahu Akbar, kul wallahu ahad, rakaat kedua inna. Ngisa rakaat pertama kul, rakaat kedua inna. Begitu subuh ora mungkin tangi. Sasmito subuhannya jam itu. Soalnya tambah yusalli fardhu subhi kawan. Nah, sehingga apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua di antara kalian adalah pemimpin, dan di setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Besok Gus Miftah akan dihisab dengan kepopulerannya, dengan hartanya, dengan uangnya. Besok Sasmito juga akan dihisab dengan jabatannya, betul? Besok kalau saya ditanya sama malaikat, Miftah, uangmu untuk apa? Langsung saya jawab, dirampok orang Karangsari. Miftah, kowe karo Lurah Sasmito ngaji ning Karangsari disangoni pira? Murah ditawar. Iya ikhlas ya, uang aja dikaji, kamu minta aku kasih kok. Aku sama Banjar kurang apa sih? Cintaku pada Banjar seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa wujudnya tidak nampak, tapi hangat yang bisa dirasakan. Lapar aja jalan. Insya Allah, kalau kita memahami kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, semua di antara kita, apapun pangkat dan jabatannya, semuanya akan berhati-hati mengemban amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Pak Lurah selamat dunianya, selamat akhiratnya, selamat orangnya, selamat jabatannya, dan insya Allah tidak nambah istrinya. Jangan Pak Lurah, aku yang ganteng bayaran nambah, yang godain aku banyak. Lu cinta lu mah. Sudah jam 7:30. Saya yakin Anda banyak yang belum sholat asar. Kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan mic-nya mati. Baterainya habis. Baterainya. Cek, tukang soundnya goblok temen ya. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati oke, kita wujud. Cewek diragati oke, diuntal kancane. Siapa yang ngundal? Sasmito. Berdoa sama Allah, mudah-mudahan Karangsari dijaga oleh Allah, dijaga warganya, dijaga lurahnya, bahagia warganya, bahagia pemimpinnya, selamat dunianya, selamat akhiratnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma arzuqna alan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma arzuqna bi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Lurah dan semua warga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lurah foto dulu. HP hati-hati, copet. HP hati-hati. Besin. Ini
Oke.